الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd faya ayyuhal hadaratil muhtaramin bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati para asatidz, para imam, berkhusus kepada Ustaz Saiful, Haji Mahadi, Pak Budi, dan Pak Haji Yono, kepada Pak RT semuanya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini agak panjang, tapi insyaallah saya akan ringkas ya. Karena dari surat 67 sampai ke 73 ini satu kisah. Nanti kalau dipotong-potong lanjut bulan depan atau minggu depan bisa lupa. Jadi biar sekalian insyaallah nanti akan saya ringkas ceritanya tapi tidak mengurangi substansinya. Kita pada malam hari ini mengkaji daripada kalam Allah, ayat suci Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini semakin kita dalami, kita akan semakin menemukan rahasia-rahasia di dalamnya. Itu saya baca kemarin ya, dari ada satu buku di situ menerangkan tentang i'jaz ada di Al-Quran. Ini ada mukjizat, angka-angka atau bilangan di dalam Al-Quran. Itu dihitung oleh para peneliti. Saya kasih contoh, misalnya kata sujud. Kata sujud itu di dalam Al-Quran
tertulis disebutkan sebanyak 34 kali. 34 kali. Itu sama dengan jumlah sujud di dalam sholat fardu. Hitung di sini. 17 kali, 17 rakaat sholat fardu, sujudnya itu 34 kali. Di dalam Al-Quran ditulis 34 kali. Ini mukjizat angka-angka di dalam Al-Quran. Atau seperti kata ya, al-yaum, hari. Hari itu di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 365 kali. Sebanyak hari dalam satu tahun. Ini perlu kita tahu supaya menambah keimanan kita kepada Al-Quran. Mana iman kita ini naik dan turun ya. Atau kata syahr, bulan, itu di dalam Al-Quran disebutkan 12 kali. Sebanyak jumlah bulan ya, dalam satu, dan masih banyak lagi. Itu mukjizat angka-angka di dalam Al-Quran ya. Saya tidak akan sebutkan, ada belasan dan masih banyak lagi keajaiban huruf-huruf Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan berkah daripada ayat Al-Quran ini yang dibaca oleh Ustaz Ali tadi ya. Coba kita bayangkan, itu pernah dilafazkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan Nabi Muhammad pernah melafazkan ayat ini di hadapan para sahabat ya. Kita mendapatkan kehormatan dan kemuliaan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu umat-umat terdahulu ya. Nabi Musa diturunkan Taurat, umatnya tak boleh baca. Yang baca hanya Nabi Musa. Begitupun Zabur kepada Daud ya, dan lain sebagainya. Itu hanya diperuntukkan untuk Nabi. Umatnya tak boleh baca. Kalau Al-Quran kita dikasih kesempatan baca dan mengkaji ya. Mudah-mudahan ini akan menambah ilmu bagi kita. Kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat 67. Masih tentang Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Musa liqaumihi," dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Musa berkata kepada kaumnya. Pada saat itu di sini dijelaskan dalam tafsir Jalalain, wa qad qutila lahum qatil. Ada satu orang yang terbunuh. Umatnya Nabi Musa ya. La yudra qatiluhu, tidak diketahui siapa pembunuhnya. Wa sa'aluhu ayyad'u Allah. Kemudian orang-orang Bani Israel ini meminta kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah, ayyubayyinahu, agar Allah memberikan penjelasan siapa ya, yang menjadi tersangka dalam pembunuhan ini. Ini ada satu orang ya, kalau dalam banyak riwayat ya, terutama Ibnu Katsir itu menceritakan riwayat yang sangat panjang. Ada satu orang yang kaya, punya harta banyak ya, tetapi dia tidak mempunyai ahli waris. Anaknya tidak punya anak. Orang ini mandul tapi kaya. Dia terbunuh, lalu mayatnya dibuang di depan pintu gerbang orang-orang Bani Israel, tapi yang kaum sebelah. Kemudian heboh, mereka mendatangi Nabi Musa untuk meminta penjelasan kira-kira siapa tersangkanya. Nah, kira-kira siapa tersangkanya? Fada'ah, kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini firman Allah, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian ya, agar kalian menyembelih satu ekor sapi betina. Ya, satu ekor
sapi betina. Kemudian orang-orang Bani Israel yang diperintahkan oleh Nabi Musa ini berkata, qalu atattakhiduna huzwa. Mereka berkata, wahai Musa, apakah kamu mau menjadikan kami ini sebagai bahan olok-olok, bahan ejekan, mahzu'an bina, yang mana kalau kita jalankan perintahmu ini, orang-orang ya, akan menertawakan kami. Tidak ada hubungannya menurut mereka, ya. Tidak ada hubungannya orang mati. Mereka minta penjelasan kepada siapa tersangka kok disuruh bunuh sapi. Ini perintah Allah ini, perintah Allah. Jadi kita bisa ambil ibrah. Ya. Kalau Allah perintah kepada kita, segera kita laksanakan. Jangan banyak tanya. Kenapa wudu? Allah perintah. Kenapa salat? Allah perintah. Ya. Itu logikanya orang beriman. Kalau perintahnya Allah langsung dikerjakan. Ya, mahzu'an bina haitsu tujibuna lidhalik. Apakah engkau akan menjadikan kami bahan-bahan sebagai bahan ejekan orang lain dengan jawabanmu seperti itu? Kemudian Nabi Musa berkata, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah, atau aku tidak sudi, ya, aku dijadikan sebagai orang-orang yang bodoh, yang jahil. Apa maksudnya? Al-mustahzi'ina, yaitu orang-orang, menurut Nabi Musa, orang-orang yang jahil itu adalah orang-orang yang membuat atau menertawakan orang lain, mengejek-ngejek orang lain. Falamma alimu annahu azmun, ketika orang-orang Bani Israel itu menganggap bahwa Nabi Musa itu serius, awalnya mereka menganggap ini bercanda dengan Nabi Musa, karena tidak ada hubungannya. Ya? Orang dibunuh, tapi Nabi Musa memerintahkan membunuh sapi. Ini juga bagian daripada ketika mereka orang-orang Bani Israel menjadikan anak sapi sebagai Tuhannya. Jadi Allah perintahkan bunuh anak sapi supaya kamu ya, meyakini bahwa sapi itu bukan Tuhan, ya. Ketika mereka mengetahui bahwa Nabi Musa ini bersungguh-sungguh, mereka berkata kepada Nabi Musa, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Minta, mohonlah kepada Allah agar Allah menjelaskan kepada kami sapi itu yang bagaimana. Di situ terjemahannya bagaimana, Ustaz? Sapi betina yang manakah itu? Yang bagaimana? Ini orang Bani Israel banyak tanya, ya. Ai masinnuha, berapa usianya sapi itu? Ya, berapa usia, berapa umurnya? Kemudian Nabi Musa berkata, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr. Nabi Musa berkata, innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sapi itu yang musinnatun, yang tidak banyak umurnya, yang bukan sapi yang tua, wala bikr, dan bukan sapi yang kecil, ya. Awan baina dzalik, pertengahan di antara kedua jarak itu, ya. Tidak kecil, tidak terlalu tua, dan tidak terlalu muda, dan tidak terlalu kecil. Awanun baina dzalik. Kemudian Nabi Musa berkata, faf'alu ma tu'marun. Cepat kalian lakukan, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihi min dzabhiha, daripada menyembelih sapi betina itu. Mereka bertanya lagi, ya. Kalau mereka sebenarnya kalau mereka tidak bertanya, mereka langsung membunuh sapi. Apa ketika turun perintah itu pertama kali, mereka langsung mengambil sapi apa saja bisa. Tetapi ini karena mereka bertanya, semakin menaikkan syarat-syaratnya, ya. Mereka bertanya, Allah semakin
memberikan syarat-syarat yang lebih berat bagi mereka. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka berkata kepada Musa, wahai Musa, mohonkanlah kepada Allah, mintakanlah kepada Allah untuk menjelaskan kepada kami apa warna sapi itu. Apa warna sapi itu, ya? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha. Kata Musa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya sapi itu adalah sapi yang kuning warnanya. Yang warnanya kuning, faqih, yang sangat kuning. Semakin sulit ini syaratnya, ya. Karena dia orang-orang Bani Israil semakin banyak tanya, jadi semakin sulit. Jadi sofra itu kuning, faqih, yang sangat kuning. Bahkan di dalam riwayat katanya sapi itu bersinar, mengeluarkan cahaya karena saking kuningnya warnanya, ya. Syadidus sufra, sangat kuning. Bahasa Arabnya memang agak sedikit sulit, ya. Kalau ahmar itu merah, ya. Ahmar qani itu sangat merah. Ada tambahan kata di belakangnya, ya. Wa abyad nasih itu putih, tapi kalau sudah tambah nasih itu tambah putih warnanya. Putihnya lebih putih daripada putih yang biasa, ya. Tasurrun nadirin, agar orang-orang yang melihat sapi itu menjadi senang, menyenangkan melihat sapi itu. Bi husniha ay tu'jibuhum, karena bagusnya sapi itu mereka kagum melihat sapi itu. Apakah cukup sampai di situ? Belum, ya. Ini orang-orang Bani Israil ini keras kepala, ya. Masih mayat ini masih menunggu, ya. Jadi kalau sudah disembelih sapinya nanti akan ada jawabannya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mintalah wahai Musa kepada Allah untuk menjelaskan kepada kami hakikat sapi itu, lebih diperinci lagi, ya. Asaimatun am amilatun. Sapi itu sapi yang liar, yang dilepas, ya, atau sapi yang dipiara. Sapi yang dipiara. Kata mereka Bani Israil, innal baqarata tashabaha alaina. Sesungguhnya sapi yang engkau katakan tadi dengan sifat-sifatnya itu, ya, itu masih belum jelas bagi kami. Masih belum jelas. Likathratihi, karena banyaknya ciri-ciri yang engkau berikan. Maksudnya banyak sapi yang engkau kasih tahu itu seperti itu banyak, ya. Bagi mereka ini masih samar-samar, padahal sudah sangat jelas. Memang dasarnya Bani Israil begitu, keras kepala, ya. Disuruh bunuh sapi masih tanya sapi yang seperti apa, warnanya apa, umurnya berapa. Padahal sapi itu banyak, ya. Tinggal ambil sapi mau yang belang-belang kayak, yang mau warna hitam kayak, yang penting sapi, ya. Falam nahtadi ilal maqsudah, maka karena belum jelas, kami tidak mendapatkan petunjuk dari sapi apa yang dimaksud. Ini kata Bani Israil. Itu di terjemahan tidak ada, ya, kecuali di tafsir. Nah, di tafsir itu juga hanya sebatas itu. Tapi kalau di Sawi ini nanti akan dijelaskan, ya. Seperti pembunuhan itu tidak ada di tafsir Sawi. Nanti lebih rincinya di penjelasan syarahnya di bawahnya ini dijelaskan. Siapa yang membunuh orang ini, ya, kenapa dia dibunuh dan lain sebagainya, ya. Wa inna insyaallahu lamuhtadun, ya. Dan sungguh bagi kami atas kehendak Allah kami akan mendapatkan petunjuk. Kalau engkau wahai Musa sudah menjelaskan kepada kami secara terperinci tentang sapi. Padahal Nabi Musa dari awal sudah terperinci.
Dikatakan di sini fil hadis lau yastathnithu lama uyinat lahum akhirul abad. Kalau mereka tidak mengucapkan insyaallah dalam hadis Nabi, ya. Kalau mereka tidak mengucapkan kata insyaallah, tadi kan ada wa inna insyaallah la muhtadun. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau mereka tidak mengucapkan insyaallah, maka mereka tidak akan mendapatkan penjelasan selanjutnya dari Nabi Musa. Jadi untung masih ada insyaallah, ya. Maka Nabi Musa menjelaskan satu kali lagi tentang hakikat atau sapi yang dimaksud itu. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalul. Kata Nabi Musa, sesungguhnya Allah berfirman, sapi itu harus sapi betina yang la dhalul, yang tidak hina. Tidak hina, ghairu mudallalatin bil amal. Artinya sapi itu tidak pernah dipakai untuk kerja. Sapi manja, sapi yang dipelihara yang tidak pernah dipakai untuk kerja. Tuthirul ard taqlubuha lizira'ah. Apa? Tuthirul ard, membajak tanah. Taqlubuha, melipat bumi atau membajak, ya? Membajak tanah untuk lizira'ah, untuk tanaman. Ya. Jadi sapi yang dikasih Nabi Musa adalah sapi yang tidak pernah bekerja, ya. Wala tasqil harth, dan tidak pernah mengairi, memberi air kepada tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman, ya. Yaitu tanah yang di situ dipakai untuk menumbuhkan tanaman. Sapi ini tidak pernah membawa air kepada tanaman itu, pada tumbuh-tumbuhan itu. Artinya sapi ini sapi apa ya? Sapi pameran, ya. Sapi yang tidak pernah dipakai kerja. Musallamatun la syiyata fiha. Sapi ini harus sapi yang musallamah, yang selamat daripada minal uyub, dari kekurangan-kekurangan. Ya. Nah, boleh kurang sapinya, boleh ada kekurangan. Wa atharil amal, dan bekas bekerja, bekas dipaksa untuk bekerja. La syiyata, tidak ada warna selain kuning yang tadi disyaratkan di awal itu. Ya, tidak boleh ada selain, harus kuning semuanya. Kemudian orang-orang Bani Israel berkata, qalul ana ji'ta bil haqq. Sekarang engkau wahai Musa telah datang dengan penjelasan yang benar, yang kami mengerti. Ya, nataqta bil bayan tam. Engkau memberikan penjelasan kepada kami dengan penjelasan yang sempurna. Ini baru ngerti. Jadi kalau kita nggak mau jadi orang Bani Israel, satu kali dikasih tahu harus paham. Kalau berulang-ulang kali berarti Bani Israel. Gitu aja, tidak. Ya, minta maaf. Nataqta bil bayan tam, kata mereka, engkau wahai Musa telah memberikan penjelasan kepada kami dengan penjelasan yang sempurna. Faqaluha, kemudian orang-orang Bani Israel itu mencari sapi yang disyaratkan oleh Nabi Musa. Fawajaduha 'indal fatal bar bi ummi. Kemudian mereka mendapati sapi itu dari seorang pemuda yang berbakti kepada ibu. Ini ada ceritanya di sini. Karena rajulan shalihan min Bani Israel. Ada seseorang rajulun saleh, seorang wali Allah dari golongan Bani Israel. Dia punya seorang anak masih kecil, ya? Dan dia punya seekor sapi, yang sapi itu punya anak sapi betina. Ini anak kecil ini masih kecil. Kemudian orang soleh ini memberi wasiat kepada ibu, kepada istrinya, ya, kepada istrinya, aku sebentar lagi mati. Tetapi sapi itu yang kecil, yang betina itu sudah disimpan di sebuah hutan untuk anaknya ini sebagai warisan. Ya. Kemudian
dia berkata kepada istrinya, sebentar lagi aku ini akan mati. Aku akan ada meninggalkan satu ekor sapi yang masih kecil, sapi betina di hutan ini. Nanti anak ini besar, ya, anak kita besar, suruh dia ambil di hutan tersebut. Singkat cerita, ya, anak ini tumbuh besar. Anak ini sangat berbakti kepada ibunya, tak pernah membantah satu kata pun. Dia menggunakan waktunya sepertiga untuk berkhidmat kepada ibunya, sepertiga untuk bekerja, dan sepertiga lain hasilnya untuk sedekah. Kemudian malam hari sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk melayani ibunya, dan sepertiga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anak yang soleh. Jadi orang tua yang seorang soleh dari Bani Israil. Beranjak dewasa anak ini dipanggil oleh ibunya, wahai anak, bapakmu meninggalkan warisan seekor sapi betina yang ada di hutan ini, ya, di hutan ini. Kemudian kata ibunya, pesan dari bapakmu, nanti kalau kau sampai di hutan tersebut, supaya engkau tidak sulit mencari sapi itu, panggillah sapi itu dengan Tuhan, nama Tuhan Ibrahim, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub. Ya. Kemudian pergilah anak ini sampai di hutan itu, dia memanggil, dia berteriak, ya, dengan panggilan Tuhan Ibrahim, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub, supaya sapi itu datang. Ketika sapi itu datang, dengan izin Allah sapi itu berbicara. Kata sapi itu, naiklah engkau ke punggungku, nanti aku akan antar engkau ke rumah. Kata anak ini, saya tidak akan naik ke punggungmu karena ibuku berpesan saya membawamu, tidak menunggangimu. Jadi saya tidak mau naik di atas punggungmu karena saya tidak mau melanggar perintah ibu. Ya. Ini anak yang berbakti kepada ibunya. Kata sapi itu, engkau selamat. Kalau engkau naik dari di atas punggungku, maka engkau tidak akan bisa sampai ke rumahmu. Ya, ini berkat mentaati perintah orang tua. Tidak mau dia menyalahi atau berselisih dengan apa yang diperintahkan oleh ibunya. Karena ibunya berpesan, bawalah sapi itu ke, bukan perintahnya bukan menunggang. Tidak mau. Akhirnya sampailah dia di rumah dengan sapi itu. Ibunya berpesan, wahai anakku, engkau butuh uang, pergilah ke pasar, juallah dengan harga seharga salah dana, dengan harga 3 dinar. Pergilah anak ini ke pasar membawa sapinya. Ya. Sampai di sana ada seorang yang bertanya, berapa kau jual sapimu ini? Kata anak itu, saya jual dengan harga 3 dinar. Orang yang bertanya ini, saya mau beli dengan harga 6 dinar. Dengan harga 6 dinar. Anak ini berkata, tidak bisa, karena ibu saya berpesan harus menjual ini dengan harga 3 dinar. Ya. Kalau kita pasti karena tanya sudah. Ya. Saya harus pulang untuk berdiskusi lagi atau bertanya lagi kepada ibu. Pulanglah anak ini, sampai di rumah ibunya dia ceritakan. Kalau begitu ibunya bilang, kalau begitu juallah seharga 6 dinar. Karena sudah ada yang nawar 6 dinar. Pergilah dia kembali ke pasar. Sampainya di pasar, ketemu lagi dengan orang lain. Tanya, berapa sapimu itu mau dijual? 6 dinar. Perintah ibuku katanya. Hanya saya beli harga 12 dinar saya beli. Boleh. Kalau yes. Kalau kita yang punya anak itu pasti kita bodoh ya. Kembali, tak mau dia jual karena pesan ibunya 6 dinar. Kembali dia cerita lagi kejadiannya. Kata ibunya, kalau engkau pergi lagi ke pasar,
ada yang menawar dengan harga yang tinggi, berarti itu malaikat. Itu dia datang lagi ke pasar, ya, dengan harga pesan ibunya 12 dinar. Lalu ketemu lagi ada orang yang lain, tanya berapa kamu mau jual harga ini? 12 dinar. Atau orang yang tanya itu yang mau beli, saya beli 24 dinar. Ini anak langsung tuh, oh kamu malaikat. Ya, kamu malaikat. Terus anak ini bertanya, bagaimana ini? Saya mau jual nggak sapi ini? Saya jual apa enggak? Kata malaikat ini berkata, kamu pergi ke kampung sana, di situ ada orang-orang Bani Israel, ya, pengikutnya Nabi Musa, mereka lagi cari sapi seperti sapimu. Tetapi juallah sapi itu dengan harga, ya, ini fashtaruha, kemudian orang-orang Bani Israel membeli sapi itu bimil'i masqiha dhahaban, dengan harga, ya, seberat emas, ya, tapi seberat sapi itu. Seberat sapi. Ya, ini sapinya orang soleh, ya. Orang soleh yang mana sapi ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah ceritanya sapi itu, ya. Kemudian fadzabahuha, kemudian orang-orang Bani Israil itu menyembelih sapi itu. Wa ma kadu yaf'alun, dan nyaris hampir saja mereka tidak bisa melakukan itu karena lighala itamaniha, karena harganya yang mahal. Di dalam hadis di sini dikatakan lau dzabahu ayyi baqaratin kanat la ajzathum. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis, kalau mereka dari awal, ya, menyembelih sapi apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka itu sudah cukup bagi mereka. Walakin syaddadu, akan tetapi mereka memperberat diri mereka, mempersulit diri mereka, ala anfusihim, atas jiwa-jiwa mereka. Fasyaddadallahu alaihim, kemudian Allah memberatkan mereka, mempersulit mereka dengan syarat-syarat yang banyak itu, ya. Sebab, ya, tadi tentang sapi. Jadi sudah, setelah itu dipotong sapi itu. Ada ayat di sini, wa in qataltum nafsan fadara'tum atau fatadara'tum, ya, bisa dibaca itu. Di sini dikatakan kalau kalian membunuh satu jiwa, maka kalian fadara'tum atau fatadara'tum, kalian akan saling berkonflik, saling bertengkar. Iya, di situ ditanya. Apa itu?